Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Rekayasa Pondasi 2, pertemuan ke-11. Kali ini kita akan membahas beberapa topik, melanjutkan dari dua pertemuan sebelumnya. Kita masih di kapasitas dukung tiang lateral. Di dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang metode konvensional atau metode elastik. Terus pertemuan yang kemarin, pertemuan sebelumnya, kita telah membahas metode Brom. Nah, ini kita di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang metode Brinch-Hansen dan metode PY. Nah, terus nanti ada tambahan, ini bukan kapasitas bukan kapasitas lateral, tapi masih dalam satu bab ini. Nanti ada topik agak terpisah, kapasitas tekuk. Nah, yang pertama kita akan mempelajari metode Hansen. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan metode Hansen itu mirip dengan dua metode sebelumnya. Tapi ada beberapa perbedaan. Nah, ini metode Hansen. Nah, pertama metode Hansen itu digunakan untuk tiang pendek. Nah, tiang pendek atau tiang rigid. Tiang pendek atau tiang rigid. Jadi kalau tiang panjang gimana Pak? Ya nanti tiang panjang pakai metode konvensional atau metode Brom. Nah, kalau mau menggunakan tiang panjang pakai metode konvensional atau metode Brom. Terus yang kedua, ini mampu digunakan, nah ini kelebihannya, mampu digunakan untuk tanah seragam atau berlapis. Nah nanti salah satu keunggulan atau mungkin kalau keunggulan metode Hansen ini, tanah dibuat pias-pias seperti ini. Ini tanah dibuat pias-pias. Jadi misalnya adik-adik punya ini tanah, saya hapus dulu. Nah, ini tanah, terus ini ada tiang. Nah, terus dikasih beban vertikal. Nah, ini dikasih beban vertikal. Nah, ini nggak kelihatan ya, saya perjelas. Warna merah mungkin. Ini ada beban vertikal. Terus, nah di metode Hansen ini nanti dibuat lapis-lapisan tanah. Dibuat lapis-lapisan tanah seperti ini. Nah, dibuat lapis-lapisan dengan ketebalan misalnya delta Z. Nah, delta Z ya ini ketebalan misalnya. Nah, delta Z-nya ini nggak harus seragam. Ini nggak harus seragam delta Z-nya. Jadi ada delta Z1, delta Z2. Ini boleh sama, boleh tidak sama delta Z. Dan seterusnya. Nah, delta Z1 tidak harus sama dengan delta Z2. Nah, ini nggak harus sama dengan. Bisa berbeda, bisa sama. Boleh berbeda. Ini dibuat lapis-lapisan seperti ini. Nah, keuntungannya apa? Nah, nanti adik-adik bisa menganalisis beban seragam maupun beban berlapis. Tanah seragam, tanah berlapis. Nah, ini keunggulannya. Itu ya. Nah, terus metode ini dia tiang pendek, dianggap dia berotasi pada titik X pada kedalaman X. Ya, dia berotasi
di titik X ini. Ini tiangnya seperti ini. Ini rotasinya terlalu lebar. Saya hapus dulu. Nah, ini dia berotasi pada titik X seperti ini. Nah, dia berotasi pada titik X seperti ini. Nah, nanti cara menghitung titik X ini gimana? Cara menghitung titik X ini gimana? Nah, nanti dicoba trial error. Jadi ini caranya juga agak agak terlalu trial error. Karena kalau trial error artinya apa? Dicoba-coba. Jadi redundant istilahnya redundant apa bahasa Indonesianya? Terlalu mengulang-ulang. Nah, jadi nanti kalau dihitung pakai tulisan tangan ini nanti bisa panjang. Nah, pakai Excel nanti kalau mau coba-coba ini didapat dengan cara coba-coba. Nah, terus ini SFD yang poin B itu SFD. Yang poin B ini SFD, ini BMD. Fungsinya apa? Kita gambar SFD sama gambar BMD-nya fungsinya apa? Fungsinya untuk mencari momen lentur maksimum. Momen lentur maksimum. Nah, nanti momen lentur maksimum pada tiang itu harus lebih kecil dari tahanan momen lentur di tiangnya. Momen lentur beban ya, momen lentur akibat beban itu harus lebih kecil daripada momen tiang. Ini tahanan ya, ini tahanan. Ini kemampuan tanah, ini momen yang bekerja. Ingat momen max di sini itu bukan momen di sini bukan H kali E bukan. Tetapi momen ini, momen akibat beban. Nah, seperti adik-adik kalau belajar analisis struktur, misalnya belajar analisis struktur atau statika. Misalnya adik-adik belajar analisis struktur atau statika. Ini sendi, ini roll. Sendi roll. Terus ini ada beban. Ini V. Nah, ini V1, V2. Atau VA atau VB. Nah, terus ini dibuat momennya. Pertama dibuat diagram SFD, terus dibuat diagram momennya. Ini langsung saya gambar diagram momennya. Nah, ini dibuat diagram momennya misalnya seperti ini. Nah, ini momen maksimum. Nah, seperti ini ya, ini momen maksimum. Ini momen maksimum akibat beban. Nah, terus ini adik-adik belajar statika. Terus kalau adik-adik belajar analisis tegangan-tegangan atau mekanika bahan, nah ini adik-adik hitung. Nah, ini ada momen. Nanti adik-adik hitung sigma max, sigma min, dan sigma max. Nah, sigma min sama sigma max ini nanti tidak boleh lebih dari tegangan yang mampu ditahan bahan. Ya. Nah, jadi sigma max yang terjadi atau sigma ekstrim itu nanti harus lebih kecil daripada tegangan yang mampu ditahan oleh bahan. Saya tulis ultimate di sini adalah kemampuan bahan. Nah, nanti ini agak sedikit berbeda dengan agak sedikit berbeda ya. Kalau di struktur biasanya U itu didapatkan, kalau di struktur biasanya U itu beban ultimate. Nah, kalau ini
Ini ultimate di sini adalah kemampuan bahan. Nah, ini sigma max di sini harus lebih kecil daripada sigma akibat beban, akibat momen harus lebih kecil daripada sigma ultimate bahan. Itu ya. Nah, atau adik-adik, nah sebelumnya sigma ultimate ini didapat dari mana? Didapat dari pengujian. Ini dari pengujian ya, pengujian. Nah, dari pengujian. Nah, kalau adik-adik ngambil profil dari pabrik nanti biasanya sudah ada nilainya. Sigma maksimum tarik berapa, sigma minimum tegangan maksimum tarik berapa, tegangan maksimum tekan berapa. Nah, itu nanti sudah ada speknya kalau di pabrik. Beli profil dari pabrik. Nah, terus ini cara pertama tadi bisa kita bandingkan sigma maksimum akibat momen ini berapa, terus kita bandingkan dengan tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh bahan. Atau kita balik, sigma ultimate atau sigma tahanan tiang ini kita bawa ke momen tahanannya berapa. Nah, momen tahanannya berapa. Nah, nanti momen tahanannya ini harus lebih besar daripada momen maksimum. Nah, di analisis tegangan-tegangan atau mekanika bahan kita dapat sigma ekstrim sama dengan sigma X kali Y max. Nah, Y max dibagi I X. Nah, ini ya. Nah, sigma X-nya ini kita peroleh dari bahan, dari pengujian. Sorry, ini bukan sigma ya. Itu momen. Salah, maaf, salah. Ini momen. Nah, ini momen. Kita dapat rumusnya ini ya. Ini momen X, sorry, salah. Ini momen X. Nah, ini dapatnya ini sigma ekstrim. Nah, sigma ekstrim itu sigma maksimum. Nah, ini bisa kita tulis juga bahan mampu menahan seberapa. Nah, kalau momennya momen kerja berarti ini sigma maksimum yang terjadi pada bahan. Ini mungkin agak rumit ya penjelasan saya. Nah, mungkin nanti kalau ruwet nanti nggak usah dipikirkan kalau ruwet. Nanti mungkin ada dosen yang dosen mekanika bahan mungkin penjelasannya lebih bagus. Nah, kadang-kadang susah menjelaskan sesuatu. Nah, jadi tadi sigma ekstrim ini ya, sigma ekstrim sama dengan mx y max dibagi ix. Nah, kalau kita masukkan momen maksimum di sini, momen maksimum terus y-nya y maksimum, terus nanti ketemu sigma ekstrim. Tadi sigma ekstrim harus lebih kecil daripada sigma ultimate. Nah, sekarang kalau kita masukkan sigma ultimate-nya ini, kemampuan bahan. Kita masukkan kemampuan bahan, jadi nanti ketemu momen maksimum bahan. Momen maksimum bahan sama dengan sigma U dikali IX dibagi Y max. Nah, seperti ini. Ini momen bahan. Ini ya. Nah, nanti momen maksimum yang mampu bahan ini harus lebih besar sama dengan dari momen maksimum di sini. Nah, maksudnya seperti ini ya. Nah, kalau terlalu ruwet nggak usah dipikirkan. Atau nanti buka-buka lagi buku mekanika bahan. Nah, tapi intinya seperti itu. Rumusnya ini rumus harus dihafal. Rumus ini harus dihafal. Meskipun nanti adik-adik bukan orang geoteknik. Ini harus mungkin meskipun adik-adik bukan orang struktur, bukan orang bahan. Ini rumus umum ini harus dihafalkan. Nah, itu ya. Kenapa? Karena geoteknik, struktur dan lain-lain itu nanti akan muncul seperti ini.
akan muncul ini. Yang berhubungan dengan bahan akan muncul dengan ini. Muncul rumus ini. Nah, jadi tadi bisa kita cari sigma ekstrimnya ini atau kita cari momen ultimate bahan. Nah, kalau kita cari momen ultimate bahan, kita bandingkan dengan momen maksimum. Kalau ini kita bandingkan dengan sigma maksimum bahan. Ini dapatnya dari uji. Nah, terus ini dapatnya dari rumus ini. Nah, paham ya? Momen maksimum dapatnya dari BMD. Nah, insya Allah mudah. Nah, terus momen maksimum itu biasanya terjadi pada ini, pada SFD saat 0. Nah, BMD ini bisa dibentuk dari SFD. SFD ini bisa dibentuk dari beban ini. Dari ini pembebanannya. Nah, ini ya pembebanannya ini dan ini. Nah, dari beban ini kita gambar SFD. Dari SFD ini kita gambar BMD. Nah, seperti ini ya. Nah, insya Allah mudah. Itu penjelasan umum metode Hansen. Terus sekarang kita lanjut. Nah, tadi ini kita pias-pias ya. Pias-pias. Terus tahanan ultimate pada sembarang kedalaman Z. Itu PU sama dengan P0 kaki CKC. P0 itu tekanan vertikal overburden. Kaki KC itu faktor fungsi Z per D. Nah, nanti pakai grafik yang ini. Ini saya ambilkan dari bukunya Hardiatmo. Terus C kohesi, D diameter. Nah, ingat PU di sini itu bukan beban lateral maksimum yang mampu ditahan oleh tiang. PU ini adalah beban maksimum pada tiap-tiap kedalaman. Nah, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, kita lihat ini adalah pias-pias ya. Ini pias-pias. Nah, masing pias-pias ini tahanan maksimumnya berapa? Masing pias-pias. Tahanan maksimumnya tadi PU. Makanya tadi saya tulis fungsi dari Z. Nah, tahanan maksimumnya PU fungsi Z. Nah, ingat PU di sini bukan H maksimum ini. Bukan tahanan lateral maksimum ini. Tapi di tiap-tiap pias kedalaman. Itu ya, ingat. PU yang tadi, slide selanjutnya ini, bukan ini. Bukan ini, tapi di sini. Nah, itu ya. Nah, PU tadi sama dengan tekanan overburden kali kaki. Nah, K dan KC itu fungsi phi dan ZD. C kohesi D diameter. Nah, contohnya gimana, Pak? Ini Z itu kedalaman. Kedalamannya berapa, D-nya berapa? Kita hitung, misalnya Z per D sama dengan 5, misalnya di sini. Terus phi-nya berapa phi? Phi-nya misalnya 5. Phi-nya misalnya atau 10 saja. Phi-nya misalnya 10. Nah, kakinya berapa? 1,6 atau 1,55. Nah, itu ya. Terus KC-nya berapa? Z per D 5, 10, phi-nya 10. Di sini terus kita tarik. Sekitar 11 atau ya sekitar 11. 11 atau 12-an lah. Nah, sekitar itu. Sudah ketemu. Nah, kalau untuk phi sama dengan 0, KC-nya kakinya sama dengan 0. Nah, kalau phi-nya sama dengan 0, KC-nya berapa? Ini ada grafiknya. Nah, ini insya Allah mudah ya. Nah, caranya insya Allah mudah. Nah, terus, total momen yang bekerja pada total momen pada titik beban bekerja. Nah,
Ini kalau kita gambar tadi, misalnya ini tiang ya, misalnya ini tiang, nggak kelihatan, kita clear dulu. Misalnya ini tiangnya, terus tadi ini permukaan tanahnya, terus ini bebannya, ini H. Nah, misalnya. Terus tadi dengan apa namanya? Dia akan berputar pada kedalaman Z, misalnya anggap saja kedalaman X. Misalnya ini di sini titik X. Momen sigma momen pada ujung tiang ini, pada beban bekerja ini. Ingat tadi beban bekerja kalau ujungnya jepit, ini kalau ujungnya jepit, ingat kalau ujungnya jepit kita pakai EI ekivalen. Kalau ujungnya jepit kita pakai EI ekivalen. EI ekivalen sama dengan ZF. Ini apa namanya, panjang di bawahnya ini adalah jepitannya. Terus E biasa itu jaraknya ini. Nah, kalau dia jepit nanti pakai EI ekivalen. Ingat ya. Nah, itu kalau jepit. Jadi nanti kita ngitungnya dari sini E1 atau EI. Nah, ini kita delete dulu ya. Kita delete. Misalnya ini tadi sudah kita hitung E1 kalau untuk tiang jepit. Nah, kita yang pertama adalah kita cari beban momen pada titik bekerja. Nah, pertanyaannya kenapa tidak di titik sini, kenapa tidak di titik sini, kenapa harus di titik bekerja? Karena H ultimate-nya ini belum kita cari. H ultimate-nya ini belum kita cari. Nah, untuk menghilangkan kita di titik ini, misalnya titik A. Nah, kita belajar dari statika, sigma M, untuk kesetimbangan sigma M sama dengan 0. Nah, sigma M sama dengan 0. Nah, jadi nanti beban-beban yang bekerja ini, misalnya ini di gini. Nah, ini sigma momennya ini, misalnya ini resultannya R1, misalnya ini R2. Nah, sigma R1 dikali jarak, terus R2 dikali jarak 2, itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya di titik X berarti kita butuh ini. Berarti sigma momennya H dikali misalnya ini jarak ini. H dikali Y1 terus R1 dikali ini. Karena arahnya berlawanan berarti dia minus. R1 dikali Z2, misalnya ini Z2, terus dikali ini Z3. Kurangi R2 Z3. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, karena ini belum diketahui, jadi kita sigma momennya di sini. Nah, H kali jaraknya 0, berarti 0. Nah, ini sama. Konsepnya seperti itu. Nah, bedanya ini tidak kita cari resultannya langsung, tapi ini kita pias-pias. Bedanya ini kita pias-pias. Bedanya ini kita pias-pias. Kita pias-pias, tiap kedalaman ini kita pias-pias. Terus yang satu itu yang
Yang ini adalah yang di sini, di atas titik putar. Ini kondisi di atas titik putar. Saya tulis A, ini B bawah. Yang ini B. Nah, sigma momennya nanti kehitung. Nah, PU tadi kita dapat dari rumus sebelumnya. D diameter, delta Z itu ini lebar biasnya ini. Tinggi biasnya. Saya tekankan delta Z itu tidak harus sama masing-masing bias. Nah, mungkin sebaiknya saya tulis ZI. Saya tulis ZI, delta ZI. Nah. Terus, ini E. Ini E. Terus ini Z. E plus Z. Nah, ini kedalamannya ya, E plus Z pada kedalaman ini. Nah, Z di sini adalah di titik tengah ini, titik tengah kedalaman. Misalnya ini kita zoom. Misalnya ini kita zoom. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kita zoom ya. Nah, PU di sini adalah PU di tengah ini. Z-nya juga di tengah-tengah lapisan. Z-nya di tengah-tengah lapisan. Nah, ini di tengah-tengah lapisan. Saya tulis pakai bar saja ya. Nah, di tengah-tengah lapisan. Nah, ini kita hitung. Ini masing-masing lapisan ini nanti bisa pakai Excel dan lain-lain. Nah, titik X-nya ini didapatkan dengan cara coba. Nah, sampai sigma momen tadi kesetimbangan itu sigma momen sama dengan 0. Nah, tadi di statika sigma momen 0 yang kesetimbangan. Nah, kalau belum 0 berarti belum setimbang. Ini kita ganti lagi Z-nya. Nah, ini agak susah. Kenapa agak susah? Nah, karena tadi ini awalnya plus, terus nanti kita rubah di sini jadi minus kalau naik ke atas. Ini kita rubah, kalau ternyata nggak cocok, kita naikkan lagi ke atas, ini minus, ini jadi plus, grafiknya seperti ini. Dan seterusnya, ini berubah-ubah. Nah, paham ya? Nah, yang awalnya misalnya Z, kita pertama Z sama dengan 3 meter. Nah, berarti di atas 3 meter nanti ini plus ini. Di bawah 3 meter nanti minus. Nah, itu. Ini dengan cara coba-coba kita dapatkan sampai sigma M sama dengan 0. Ketemu Z-nya. Ketemu X-nya. Ketemu kedalaman X-nya. Nah, paham ya? Sampai sini. Nah. Terus sekarang kita membicarakan Z akibat jepit ini. Nah, jarak muka tanah terhadap titik jepit ini. Nah, kita bicarakan yang ini. Jaraknya berapa Pak ini? Nah, lokasi jepit, pasir atau lempung kaku di bawah zona penyusutan ZF kira-kira 1,5 meter. Nah, ini cuma hasil empiris ya, hasil pengamatan. Terus lempung lunak atau lano ZF 3 meter. Atau kadang-kadang kita pakai ZF sepertiga L tertanam. Nah, itu ya. Nah, terus setelah kita dapat apa namanya? Kedalaman X-nya, jadi rumus yang tadi itu digunakan untuk mencari kedalaman X. Rumus ini kita ada outputnya apa? Outputnya X. Outputnya ini nanti X. Rumus ini. Paham ya? Nah. Setelah kita dapatkan kedalaman X ini, terus kita cari tahanan lateral ultimate HU dengan rumus ini. Nah, misalnya ini. Ini H ultimate-nya berapa? Nah,
Caranya gimana? Ini kita coba-coba lagi. Nah, kali ini titik putarnya di sini. Kali ini titik putarnya di sini. Kali ini titik putarnya di sini. Nah, rumusnya seperti ini. Terus apa namanya? Ini caranya sama. Bedanya titik putarnya di sini. Pertama HU kali E plus X. Ini. Yang ini. Terus yang kedua ini sama. Nah, bedanya ini jarak ke bawah sini. Tadi jarak ke atas, ini jarak ke bawah. Ini jarak ke sini. Insya Allah mudah. Nah, setelah kita dapat HU ini, nanti ini didapat, PU sudah diketahui, D diketahui, delta Z diketahui, X diketahui, Z diketahui, semua diketahui, ini diketahui. Ini juga diketahui. Nah, nanti dapat HU. Ini kita bagikan ke bawah, nanti dapat HU. Terus setelah dapat HU digambar SFD. Caranya gambar SFD gimana? Nah, kalau adik-adik dulu masih ingat, SFD itu sama dengan luas beban. Nah, ini sudah kita pelajari di di analisis struktur. Misalnya ada beban terbagi merata seperti ini. SFD di titik sini berapa? Nah, SFD di titik sini berapa? Di poin ini berapa? Sama dengan luas beban ini. Misalnya ini beban ya ini. Misalnya ini beban. Nah, SFD di poin ini berapa di titik ini? Sama dengan luasan ini. Kalau masih ingat ya. Nah, jadi di titik 0, di titik ini sama dengan luasan beban ini. Misalnya ini Q, panjangnya ini X. Berarti Q kali X. Kalau adik-adik masih ingat. Nah, ini ada, ingat, ininya juga digambar reaksinya. Reaksinya juga digambar. Nah, jadi SFD-nya nanti gambarnya seperti ini. Yang di sini reaksinya VA, misalnya ini VA. Terus VA dikurangi di titik ini, di titik X, berarti dia dikurangi luasan ini. Nah, turun. Terus di sini dikurangi lagi, turun lagi, lama-lama gini. Nah, paham ya? Nah, terus di titik sini ditambah VB, naik lagi. Nah, nanti hasilnya 0. Kalau belum 0 berarti adik-adik salah hitung. Nah, itu ya. Ini juga sama. Pertama, kita gambar sebesarnya ini sebesar HU. Terus dikurangi ini. Inilah arahnya berlawanan ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Dikurangi luasan ini. Jadi dia turun. Dikurangi lagi, turun. Dikurangi lagi, turun. Nah, sampai di sini nanti balik. Ini ditambah sampai 0 lagi. Nah, ini hasilnya ini harus balik 0 lagi. Kalau nggak 0 berarti salah hitung atau salah pembulatan. Kalau selisihnya kecil mungkin salah pembulatan. Nah, ini dapat SFD. Ingat SFD berarti tadi apa SFD? SFD adalah luasan beban pada titik tinjau. Terus kita gambar BMD. Nah, BMD ini apa dapatnya? Nah, kita recall dari ini ya, dari analisis struktur. BMD itu adalah luasan SFD. Nah, ini kita gambar BMD-nya.
BMD di sini 0 ya, di sini 0. Terus BMD di titik sini berapa? Luasan ini. Nah, kita gambar. BMD di sini ini plus ini. Nah, plus sampai nanti puncak. Terus ini minus ya, ini di titik tengahnya ini minus. Terus ini balik. Ini balik berlawanan arah. Nah, seperti ini. Ini jadi momen maksimum. Nah, ini juga sama. Awalnya ini kita jumlah ini. SFD-nya ini kita jumlah. Kita jumlah ketemu ini. Kita jumlah ketemu ini. Dan seterusnya. Nah, ini momen kepala tiang ini. Nah, ini momen akibat HU kali E. Ini ya. Nah, ini kita terus sampai dia apa namanya? Balik lagi 0. Nah, terus ini apa namanya? Momen lentur maksimumnya terjadi pada SFD sama dengan 0. Nah, SFD sama dengan 0. Terus tadi kita cari momen maksimumnya ini, terus kita bandingkan dengan momen bahan. Momen bahan harus lebih besar daripada momen maksimum. Nah, cara nyari momen bahan tadi kita masukkan sigma U sama dengan momen maksimum kali Y max dibagi I X. Ketemu, ini diketahui dari uji bahan, ini diketahui dari penampang, ini diketahui dari penampang, ketemu momen maksimum bahan. Ini momen maksimum bahan. Nah, nanti ketemu. Insyaallah mudah. Nah, lokasi momen maksimum biasanya terjadi pada SFD sama dengan 0. Insyaallah mudah.